Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang tes seleksi kemampuan dasar atau SKD. Kita khusus akan membahas tes intelijensi umum atau TIU. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Oke, sebelum kita masuk ke tes TIU, di sini saya jelaskan dulu bahwa nanti akan ada 35 soal yang terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerical, dan kemampuan figural. Kemampuan verbal akan terdiri dari soal analogi, silogisme, dan analitis. Sementara kemampuan numerik terdiri dari berhitung, soal cerita, deret angka, dan perbandingan. Kemudian untuk kemampuan figural akan berisi soal terkait analogi gambar, ketidaksesuaian, dan serial. Sekarang kita akan bahas dulu bagian pertama, kemampuan verbal, yaitu analogi. Di sini ada soal yang pertama, Madura, di sini adalah jagung. Maka makanan pokok orang Madura itu adalah jagung. Kita harus mencari analogi mana yang paling tepat. Coba dilihat di sini, gudeg. Nah, kita perlu perhatikan bahwa yang awal itu adalah tempat, maka yang A otomatis salah. Kemudian yang C, di sini bukan tempat. Ini kelapa juga bukan tempat dan padi juga bukan tempat. Maka kemungkinan jawabnya B. Kita coba lihat Maluku, makanan orang Maluku ya, makanan pokoknya itu adalah sagu. Maka itulah yang beranalogi dengan Madura, makanan pokoknya jagung. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, soal nomor 2. Di sini ada bongsor, di sini ada kerdil. Bongsor itu besar gitu ya, kerdil itu kecil. Berarti ini adalah lawan kata. Maka kita harus mencek yang mana yang merupakan lawan kata. Kita coba lihat yang A. Tinggi dan besar apakah dia berlawanan? Tentu tidak. Terbesar dan super apakah dia berlawanan? Tentu tidak. Gemuk dan sempit apakah berlawanan? Kalau gemuk lawannya kurus, sempit lawannya luas, berarti ini juga bukan berlawanan. Hijau apakah berlawanan dengan subur? Tentu tidak. Jelita apakah berlawanan jelek? Iya ya, jelita itu biasanya pasangannya cantik jelita, berarti lawannya adalah jelek. Maka yang benar untuk analogi nomor 2 adalah jelita jelek ya, lawan kata. Oke, selanjutnya. Di sini ada balon, ini ada udara. Berarti biasanya balon itu berisi udara ya, berisi. Coba kita lihat yang A. Apakah mobil berisi supir? Itukah esensi dari mobil? Tidak ya. Apakah tanah berisi rumput? Tidak selalu gitu ya, tidak selalu. Apakah bantal berisi kapuk ya? Nah, ini mungkin. Apakah minyak selalu berisi wajan? Enggak ya. Kalau wajan berisi minyak mungkin. Semen berisi pasir? Juga tidak. Maka yang paling mungkin adalah bantal berisi kapuk. Itu dianalogikan sama dengan balon berisi udara. Oke, soal selanjutnya, nangka durian. Berarti yang terbayang oleh teman-teman apa? Sama-sama memiliki duri kulitnya ya. Nangka berduri, durian juga berduri. Coba kita lihat rambutan, mangga. Apakah ada kesamaan dari rambutan dan mangga? Enggak ya, rambutan ada rambutnya, mangga permukaannya licin. Berarti ini tidak. Semangka, salak. Semangka permukaannya licin, salak berserat ya, atau bersisik gitu ya. Berarti ini juga bukan. Apel dan pir. Nah, kalau kita bayangkan dari bentuk, dia hampir sama bentuknya dan sama-sama halus kulitnya. Ini mungkin. Sawo dan nanas. Sawo kulitnya halus, nanas bersisik. Berarti ini tidak. Sirsa. Sirsa itu berarti ada durinya kecil-kecil, pepaya mulus. Berarti analogi yang paling tepat dari nangka dan durian adalah apel dan pir. Ya. Nah, semoga sampai di sana teman-teman masih bisa mengikuti, semoga paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada televisi, radio. Kalau kita lihat televisi dan radio itu adalah sama-sama alat elektronik lah, gitu kita bilang ya. Sekarang kita lihat telepon, suara. Telepon adalah alat, suara bukan alat. Berarti ini bukan. Gambar dan video, sepertinya juga bukan. Karena di sini televisi menghasilkan gambar, radio menghasilkan suara, sementara video menghasilkan gambar dan suara. Berarti ini juga bukan. Berita, majalah, kita lewatkan dulu. Surat kabar, buletin. Surat kabar, buletin. Berita, majalah. Sepertinya televisi dan radio itu sama-sama alat
untuk menyebarkan secara elektronik ya. Sementara surat kabar dan buletin itu juga untuk menyebarkan berita tapi secara non elektronik. Video, film juga tidak ya. Berarti jawaban yang benar adalah D, yaitu televisi dan radio untuk menyiarkan atau memberikan informasi lewat alat elektronik, sementara surat kabar dan buletin menyampaikan berita atau news itu menggunakan non elektronik. Berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, sekarang kita coba lanjut nomor 6, padi, sawah. Berarti padi itu ditanam di sawah, udang dilestarikan atau diternakkan di tambak gitu ya. Nah, ini mungkin jalan raya dengan mobil. Kalau mobil di jalan raya pas, tapi kalau jalan raya di mobil nggak pas ya. Sekolah, buru juga tidak, sayur pasar tidak, labu sayur tidak. Maka jawaban yang paling pas adalah A. Kenapa A? Padi itu ditanam di sawah, sementara udang itu dibudidayakan di tambak. Jadi itu ada kemiripan, karena itu dia analogi. Nah, selanjutnya, presiden itu memimpin negara. Warga bisa memimpin wilayah? Tidak. Kampung bisa memimpin desa? Tidak. Ayah memimpin keluarga? Ini benar. Adik memimpin kakak? Tidak selalu. Saudara memimpin sahabat? Tidak. Berarti jawaban yang paling pas adalah ayah, keluarga ya. Jadi presiden itu memimpin negara, ayah memimpin keluarga. Oke, soal berikutnya nomor 8. Panci itu untuk membuat sop ya. Air untuk membuat gelas? Tidak. Panci membuat wajan? Tidak. Poci untuk membuat teh. Ini bisa ya, poci itu kayak teko ya. Kemudian kompor membuat gas? Tidak. Api membuat korek? Tidak. Korek membuat api baru bisa. Berarti yang paling pas itu adalah poci teh ya. Jadi panci digunakan untuk buat sup, poci dibuat untuk membuat teh. Oke, kita lanjut nomor 9, gambyong. Gambyong itu salah satu jenis tari ya. Gambyong dibawakan oleh penari. Maka film dibawakan oleh cerita, salah. Sandiwara dibawakan oleh naskah, salah. Drama dibawakan oleh teater, salah. Opera dibawakan oleh dramawan. Berarti benar ya. Sastrawan dibawakan oleh prosa, berarti salah. Berarti jawaban yang paling pas adalah D, yaitu opera dimainkan atau diperankan oleh dramawan. Bukan dermawan ya, dramawan. Oke, kita lanjut nomor 10. Bensin, motor. Berarti motor membutuhkan bensin ya. Motor membutuhkan bensin. Rumput membutuhkan sapi? Tidak ya. Roti membutuhkan ikan? Tentu tidak. Udara membutuhkan burung? Tidak. Mesin membutuhkan pesawat? Tidak. Mobil membutuhkan roda? Iya. Maka jawaban yang paling benar adalah mobil membutuhkan roda. Jadi tidak selalu kita mulainya dari kiri ke kanan, bisa saja kanan ke kiri ya. Oke, selanjutnya nomor 11. Bank untuk menyimpan uang. Baju untuk menyimpan tekstil? Salah. Pakaian untuk menyimpan laundry? Salah. Masak untuk menyimpan dapur? Tidak. Lumbung untuk menyimpan padi? Benar. Kayu untuk menyimpan hutan? Salah. Berarti jawaban yang paling benar adalah D ya. Bank untuk menyimpan uang dan lumbung untuk menyimpan padi. Oke, kita lanjut. Masjid memiliki langgar atau teras gitu ya. Kaos memiliki celana? Salah. Kapal memiliki sikoci. Maka ini benar ya. Siswa memiliki sekolah. Telepon memiliki telegram. Pelan memiliki keras. Tidak pas. Berarti yang paling benar masjid memiliki langgar dan kapal memiliki sekoci. Oke, soal selanjutnya, sungai, laut. Berarti hubungan sungai dengan laut apa? Biasanya sungai itu bermuara ke laut. Hutan bermuara ke atau berakhir di pohon? Tidak ya. Tapi kereta api dia bermuara atau berakhir di stasiun ya. Sayur bermuara di desa? Tidak. Pegunungan bermuara ke teh? Juga tidak. Puncak bermuara di sunrise? Juga tidak. Berarti yang paling pas adalah sungai bermuara di laut dan kereta api berhenti atau berakhir di stasiun. Oke, kita lanjut. Payung dipakai saat hujan. Sepatu dipakai saat sekolah. Mungkin bisa ya. Tas dipakai saat buku. Nggak pas ya. Balsam harusnya untuk menghangatkan. Air mata untuk sapu tangan. Tidak. Jaket saat hujan. Berarti dipakai sepatunya. Kalau sepatu dengan sekolah mungkin bisa. Tapi sebenarnya sepatu kan tidak hanya untuk pergi sekolah ya.
Sepatu bisa untuk pergi kerja, pergi main gitu ya. Sementara kalau hujan pasti kita sementara payung pasti kita pakai saat hujan, dan jaket pasti kita pakai saat hawa dingin. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, kita lanjut. Rambut di sini keriting, berarti rambut salah satu jenisnya keriting. Ikal lurus itu berlawanan. Hidung, ya rambut berarti salah satu jenisnya keriting. Hidung berarti salah satunya mancung. Mulut cerewet tidak, laptop pribadi tidak, cita-cita dan masa depan tidak. Berarti rambut itu salah satu jenisnya keriting, hidung itu salah satu jenisnya adalah mancung. Oke, nomor 16. Lemas bisa disebabkan oleh anemia. Patuh bisa disebabkan oleh takut? Mungkin bisa, tapi tidak selalu ya. Tubuh apa bisa disebabkan oleh ideal? Tidak. Bangga disebabkan oleh prestasi? Itu pasti ya. Olahraga disebabkan oleh sehat? Tidak ya. Sehat yang menyebabkan olahraga. Senam disebabkan oleh basket? Tidak. Berarti untuk yang paling tepat, lemas disebabkan oleh anemia, sementara bangga disebabkan oleh prestasi. Walaupun sebenarnya ada yang patuh disebabkan oleh takut, tapi tidak selalu. Maka lebih pas kalau kita memilih jawabannya yang C. Oke, selanjutnya, disertasi itu adalah tugas akhir untuk orang yang ngambil S3 atau doktor ya. Berarti disertasi itu dikerjakan oleh seorang doktor untuk menamatkan pendidikannya ya. Apakah buruh? Berkaitan sama upah memang, tapi bukan sesuatu yang harus dikerjakan ya. Berarti yang paling pas, padat kering juga tidak pas, kuat kokoh tidak pas, berarti skripsi harus dikerjakan oleh sarjana. Jadi untuk tamat atau menyelesaikan doktor kita butuh disertasi, untuk menyelesaikan sarjana kita butuh skripsi. Oke, sekarang nomor 18. Masif. Masif itu secara besar-besaran, berarti mirip dengan utuh, sinonim ya. Masif, utuh. Berarti mana yang sekarang yang sinonim? Pokok dan primer itu sinonim, tiruan dan asli itu berlawanan, bercerai dan menyatu itu berlawanan, sekunder dan tersier itu berlawanan, lemah dan roboh. Lemah, roboh beda ya sih ya. Roboh itu hancur, lemah itu ya lemah ya. Berarti yang paling tepat adalah pokok dan primer ya. Masif itu bersinonim dengan utuh, pokok itu bersinonim dengan primer. Oke, selanjutnya, mata. Mata itu ada di wajah. Meja itu ada di kursi? Tidak. Lisan itu ada di tulisan? Tidak. Abstrak itu ada di nyata? Tidak. Cere itu ada di aluminium? Tidak. Bantal itu ada di ranjang? Benar. Maka analogi yang pas adalah mata ada di wajah, bantal ada di ranjang. Oke, selanjutnya, pro itu menyatakan kita setuju. Kalau asbak, apakah menyatakan kita merokok? Tidak ya. Kemudian variasi menyatakan kita individu. Kontra menyatakan kita acuh? Tidak ya. Purna bakti berarti sama dengan pensiun ya. Lari lepas gitu ya. Kalau kita pro berarti kita setuju. Kalau kita purna bakti berarti kita pensiun. Berarti jawaban yang pas adalah yang D. Oke, mungkin untuk di video saat ini cukup kita bahas 20 soal saja. Kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan boleh tulis di kolom komentar ya kalau ada soal-soal yang pengen dibahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.